Benar bahwa hari ini KPK melakukan kegiatan penyelidikan tertutup di wilayah Jawa Timur, di mana tim mengamankan sejumlah 16 orang, salah satunya adalah Bupati Tulungagung. Saat ini tim masih berada di lapangan, kami akan update terus perkembangan dari kegiatan penyelidikan tertutup ini. Cara licik korupsi Bupati Tulungagung peras pejabat OPD. Bayangkan, baru menjabat setahun, Gatot Sunowibowo sudah nekat memeras kepala dinasnya sendiri pakai cara yang tidak masuk akal. Para pejabat yang baru dilantik diduga dipaksa menandatangani surat pengunduran diri tanpa tanggal sebagai jaminan biar mereka tetap tegak lurus alias nurut perintah Bupati. Kalau tidak setor uang, surat itu bakal langsung dicap tanggal dan mereka auto dipecat. Tidak tanggung-tanggung, Bupati lewat ajudannya telah mendapat 2,7 miliar dan menargetkan setoran sampai 5 miliar rupiah dari 16 dinas berbeda. Uang hasil perasan diduga dipakai buat foya-foya, beli barang branded, sampai biaya pengobatan pribadi. Bahkan KPK mencium adanya aliran dana untuk bagi-bagi THR ke sejumlah oknum pejabat lain biar aksinya aman. Sekarang sang bupati resmi pakai rompi oranye dan harus mendekam di rutan KPK selama 20 hari ke depan. Gila bener kelakuan Bupati Tulungagung, Gatot Sunowibowo. Bukannya ngurusin warga, doi malah cosplay jadi lintah darat berseragam dinas. Hari Jumat tanggal 10 April kemarin, KPK resmi bungkus Bupati ini bareng ajudannya. Setelah ketahuan malak 16 kepala OPD organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab. Dari target palakan 5 miliar rupiah, Bupati ini sukses ngeruk 2,7 miliar rupiah cuman dalam 4 bulan. Astagfirullah. Buat modalin gaya hidup hedonnya. Mulai dari beli sepatu Louis Vuitton, bayar berobat, sampai bagi-bagi THR. Nah, cara mainnya ini yang beneran level super villain birokrasi dan kejam abis. Gimana enggak? Pas para kepala OPD ini baru kelar syukuran dapat jabatan baru, Gatot langsung nyodorin surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan dan status ASN. Tapi bagian tangannya sengaja dikosongin buat ditandatangani paksa untuk mengakhiri karir bawahannya. Share biar lebih banyak yang aware. Alasan minta duit kenapa Pak? Buat apa Pak? Buat mau beli apa Pak? Beli apa Pak? Dapat modus bikin surat itu dari mana Pak? Pak udah biasa malak. Pak, ada yang mau disampaikan untuk masyarakat Tulungagung nggak Pak? Gimana Pak? Pak, Forkompinda isinya siapa saja Pak di situ Pak? Mas, kata-kata untuk warga Tulungagung Pak. Main juga Pak mereknya Louis Vuitton Pak. 120 juta ya Pak, 120 juta ya Pak. BL ya Pak. Pak Rembes Pak belum dibayar Pak. Pak gue isi bensin belum dibayar Pak. Pak tamak banget Pak. Ada Bapak ngapain urusannya Pak? Pak Jatuh ngurus apa Pak? Pak idenya sendiri aja itu Pak. Pak Elvi masa rembes Pak? Pak kalau hutang beli juga Pak. Tamak Pak. Bupati Tulungagung ini merupakan koruptor paling kreatif teman-teman. Gimana enggak ya teman-teman? Setiap kepala dinas disuruh bikin surat pengunduran diri yang tanggalnya itu dikosongin. Jadi kalau misalnya para kepala dinas itu tidak nurut, tidak nyumbang, tidak bayar, maka yang terjadi adalah karirnya sebagai PNS atau ASN bakalan hilang, langsung dipecat begitu saja. Jadi ya mau nggak mau otomatis kepala dinas ini kan terpenjara ya. Cuman yang anehnya nih ya, kok bisa punya pikiran kayak gitu itu loh ya. Keren banget ini, kreatif banget cara korupsinya nih ya. Dalam operasi tangkap tangan terbaru, Komisi Pemberantasan Korupsi (KAPK) menetapkan Bupati Tulungagung, Gatot Sunowibowo, sebagai tersangka dalam kasus pemerasan terhadap 16 OPD dengan total komitmen mencapai 5 miliar rupiah. Penyidik menyita 335,4 juta rupiah dari total dugaan 2,7 miliar rupiah yang diterima melalui pengaturan anggaran dan perantara ajudannya, Dwi Yoga Ambal. Modus operandi yang digunakan termasuk penggeseran anggaran dan permintaan jatah hingga 50%, serta tekanan untuk menunjukkan loyalitas. Kasus ini mengingatkan kita tentang pentingnya menjaga integritas dan akuntabilitas dalam penggunaan kewenangan publik.
Teman-teman, Bupati Tulungagung resmi ditangkap KPK dan cara dia memeras pejabatnya sendiri ini sangat licik seperti lintah darat. Anggaran nggak boleh dikorupsi. Paham ya? Kalian harus tahu sekarang. Namanya Gatot Sunuwibowo, baru menjabat 1 tahun tapi sudah berani memeras kepala dinasnya. Caranya, setiap pejabat yang baru dilantik diduga dipaksa menandatangani surat pengunduran diri tanpa tanggal. Surat itu disimpan sebagai jaminan. Kalau tidak setor uang, surat langsung dicap tanggal dan mereka otomatis dipecat. Ini bukan intimidasi biasa, ini sistem pemerasan yang dirancang dari awal. Lewat ajudannya, sang bupati diduga sudah mengumpulkan 2,7 miliar rupiah dan menargetkan total setoran mencapai 5 miliar dari 16 dinas berbeda. Uang itu dipakai untuk apa? Foya-foya, barang branded seperti Louis Vuitton, sampai biaya pengobatan pribadi. Bahkan KPK sudah mencium aliran dana ke sejumlah oknum pejabat lain dalam bentuk THR, supaya aksinya tetap aman dan tidak ada yang berani bicara. Sekarang rompi oranye sudah resmi terpasang di badannya, Gatot Sunu kini mendekam di rutan KPK. Jujur aku nggak nyangka karena di sosial medianya kebanyakan postingan bangun jalan raya di mana-mana. Teman-teman, kita viralkan kasus ini jangan sampai terulang lagi di daerah lain, karena pejabat yang menjadikan jabatan sebagai alat pemerasan tidak boleh dibiarkan begitu saja. Dalam perkara Tulungagung ini, kami juga menemukan fakta bahwa untuk memenuhi permintaan Bupati, sebagian OPD bahkan sampai meminjam dana hingga menggunakan uang pribadi. Ya, tindak pidana ini bukan tidak mungkin akan membuka modus baru seperti pengaturan proyek dan gratifikasi untuk mengumpulkan uang yang dibutuhkan oleh para pejabat OPD untuk disetorkan kepada para bupati. Jadi ini ada efek bola saljunya gitu ya. Jadi ketika diminta sesuatu oleh dalam hal ini oknum ya, GWS ini, tentunya juga kan para kepala OPD ini akan berusaha untuk mencari gitu ya. Ya tadi sementara tidak ada, belum ada ya, kita khawatirnya juga nanti ngambilnya ya dari proyek dan dari lain-lain gitu ya, seperti itu, sehingga yang dirugikan adalah masyarakat. Kenapa? Karena tentu uang atau dana yang seharusnya digunakan untuk membangun ya, infrastruktur akhirnya diambil sebagian dan infrastrukturnya atau kualitasnya menjadi menurun, dan yang menjadi yang rugi ya itu masyarakat. Tentunya infrastrukturnya kualitasnya tidak bagus hingga mudah rusak dan tidak bisa mendukung masyarakat. Sebagai penyelenggara negara, Bupati sudah mendapatkan hak keuangan yang sah melalui gaji maupun dana operasional khusus, sehingga membebankan kebutuhan pribadi di luar kedinasan kepada para perangkat daerah ataupun pada anggaran dinas adalah tindakan yang melanggar hukum. Bupati Tulungagung Gatot Sunuwibowo resmi pakai rompi oranye KPK. Modusnya, dikutip dari berita surya.co.id, dituliskan setiap pejabat baru dipaksa tanda tangan surat pengunduran diri yang tanggalnya dikosongi. Surat ini dipakai buat menyandera mereka. Kalau nggak mau setor upeti sampai 50% dari anggaran dinas, tanggalnya langsung diisi, dan pejabat itu otomatis lengser. Uang perasan miliaran rupiah ini dipakai Bupati buat keperluan pribadi, salah satunya beli sepatu mewah ratusan juta. Yang lebih miris, pas digerebek KPK di Pendopo, sang Bupati ternyata sempat ngumpet di dalam mobil di garasi. Kasus ini makin panas karena KPK juga lagi mengusut makelar proyek yang nekat mencatut nama Ibu Solo buat menekan para pejabat. Kira-kira siapa sosok Ibu Solo ini? Kita kawal terus kasusnya. Bubar Tulungagung, bubar. Kayak lo, wong Tulungagung bupatimu kena KPK. Sekiranya ora iso ngurusi Tulungagung iki, ben diurusi cacah lho, sanggup. Tulungagung sanggup. Gawa ngulon lho bupatimu.